Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil aqhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa iqbali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan amma ba'd. Tuan DKM Jami Baitur Rahman Saifuddin MPD hafizahullah, Kiai Haji Ahmad Kamaluddin M hafizahullah, para asatiz ya. Tiga nih ada Bapak Haji Samin Ustari, juga ada Haji Masturo, Haji Binta, Saifuddin, seluruh hadirin ya, hadirat yang alhamdulillah bisa hadir pada pengajian pada subuh kali ini ya, tokoh-tokoh Haji Salim Saidi alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan Bapak Abdul Hayat juga dari BSI, alhamdulillah beliau walaupun sudah usia berapa sekarang? Usianya udah berapa? Usianya, umurnya udah berapa? Ya, 87 ya. Walaupun usia udah 87 tahun, tapi beliau masih semangat dari BSI datang ke sini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat serta para santri yang saya muliakan, yang saya banggakan, sebelumnya kita membaca kitab surah Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini walaupun tidak begitu lama, tapi mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat baik yang ada di masjid ini maupun di rumah sakit,
kita doakan mudah-mudahan disembuhkan kembali oleh Allah segala penyakit. Yang meninggal dunia mudah-mudahan min ahlil khair, min ahli jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang ada kesulitan Allah angkat kesulitannya, yang sedang punya utang mudah-mudahan Allah kebayar ya utangnya, amin. Kemudian yang sedang belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita mudah-mudahan sukses belajarnya. Yang sedang ya katakanlah berjuang di Allah Subhanahu wa taala untuk musholanya, untuk majlis ta'limnya, untuk sekolahannya, untuk pondok pesantrennya termasuk Darus Shalihin, mudah-mudahan perjuangan dimudahkan oleh Allah, juga mudah-mudahan yang berinfak berjariah dilipat gandakan oleh Allah. COVID-19 atau Omikron dan yang lain-lainnya mudah-mudahan segala musibah dihilangkan oleh Allah, disirnakan oleh Allah. Bibarakati Ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ya musibah itu terhindar dengan kita berdoa kepada Allah dengan membaca yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, saya tertarik dengan ungkapan ya ulama, kata Imam Ghazali telah berkata berkenaan dengan masalah ya musibah dan penjagaan musibah ini. Jadi yang diibaratkan seperti ada orang yang ya punya anjing, ada orang ya punya anjing galak begitu. Nah kadang-kadang banyak orang yang bagaimana terhindar daripada anjing galak tadi, tapi lupa dia seharusnya bagaimana supaya ya ada pendekatan dengan yang punya anjingnya, sehingga si anjing ini bisa dijinakkan oleh yang punya. Demikian juga kaitan dengan penyakit ini, banyak orang yang takut sama penyakitnya, takut sama dengan musibah ini, tapi banyak yang lupa kepada yang memberikan ujian musibahnya. Jadi kalau kita misalnya mau datang ke sebuah rumah yang di situ ada anjing galak, kalau misalnya kita melawan si anjingnya mungkin kita kalah. Tapi kalau kita ada pendekatan dengan yang punya anjingnya, sehingga yang anjingnya itu dijinakkan oleh yang punyanya, insya Allah kita akan aman. Jadi saya melihat di Indonesia ini, termasuk di Depok ya, termasuk para penguasanya ketakutan sama anjingnya, tapi lupa kepada yang punya anjing. Jadi harus divaksin, harus katakanlah pakai masker dan sebagainya yang ada kaitan dengan ikhtiar memang penting, tapi kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang an-nafi' ad-dar, yang memberi manfaat dan memberi madarat. Itu hendaknya diutamakan udah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala.
ya, sambil kita juga tentu tetap ikhtiar dijaga. Tapi jangan sampai Allah Subhanahu wa taala yang dilupakan. Nah, mudah-mudahan dengan doa tadi mohon kepada Allah supaya kita dijaga dari segala musibah-musibah, dari segala penyakit-penyakit. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat yang terhormat, ya para santri, dibuka surah At-Taubah ayat 120, 121 sampai 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka li ahlil madinati, tiadalah bagi ahli Madinah, penduduk Madinah, waman haulahum, dan orang yang sekitar mereka, dan orang yang berada di sekitar mereka, minal a'rabi, dari orang-orang Arab, ayyatakhallafu, untuk tidak mengikuti perang, an Rasulillah, dari Rasulullah, idza ghaza, apabila Rasulullah berperang. Wala yarghabu bi anfusihim, dan hendaknya tidak mencintai dengan diri mereka, an nafsihi, daripada melebihi mencintai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ayyasunuha, dengan mereka menjaganya. Ya, hak ini kembali kepada anfus, menjaga diri-diri mereka, amma radiyahu, dari sesuatu yang telah meridhoinya, li nafsihi, bagi diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyadaida, ketika di waktu-waktu sulit. Wahwa, dan dia itu nahyun, larangan, bilabzil khabari, dengan lafad informasi. Zalika ay an-nahyu, larangan tersebut, anitakhalufi, dari tidak mengikuti perang, bi annahum, dengan sebab bahwasanya mereka, bisa babi annahum, dengan sebab bahwasanya mereka, la yusibuhum zama'un, tidak menimpa kepada mereka, la yusibuhum, tidak menimpa kepada mereka, zama'un ay atsyun, yakni rasa haus, wala nasabun ay ta'abun, dan tidak menimpa juga rasa capek atau lelah, wala mahmasatun ay ju'un, dan tidak menimpa juga rasa lapar, fi sabilillahi, di jalan Allah, wala yata'una mautian, dan tidaklah mereka menginjak suatu tempat injakan. Masdarun adalah masdar bimakna wat'in, dengan makna menginjak. Yagizu, yang membuat marah. Yugdibu, artinya membuat marah, al-kufara, kepada orang-orang kafir. Wala yanaluna min aduin, dan tidaklah menimpa dari seorang musuh, lillahi, karena Allah, nailan, suatu yang menimpa, qatlan, yakni adanya pembunuhan, atau asron, atau penawanan, atau nahaban, atau perampasan, illa kutiba, kecuali dicatat, lahum, bagi mereka, bihi, dengannya, amalun soleh, sebagai amal soleh, liujazu, supaya mereka dibalas, alaihi, atasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan, ajral muhsinin, pahala bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Artinya
ajruhum pahala mereka, bal yusibuhum akan tapi memberikan balasan dengan pahala kepada mereka. Hadirin hadirat serta para santri yang saya banggakan, yang saya muliakan, ayat ini cukup panjang. Saya ringkaskan aja bahwa ayat ini memberikan isyarat dan petunjuk bahwa bagi penduduk Madinah dan sekitarnya, jadi orang-orang Arab ini tidak layak, tidak pantas untuk tidak ikut perang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila Rasulullah ya minta supaya ikut berperang. Kemudian mereka juga tidak layak untuk mencintai diri mereka melebihi mencintai diri pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis mengatakan la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidak sempurna iman kalian sehingga aku lebih dicintai daripada walid, orang tuanya, walad, dan daripada anak, wan nasi ajma'in, dan manusia secara keseluruhan. Kemudian Allah menjelaskan karena ketika orang itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika berperang itu menemukan ya namanya kehausan, capek, lelah, lapar, bahkan ya mungkin mengunjungi tempat-tempat yang kafir menjadi marah. Ada yang terbunuh, ada yang juga tertawan, ada yang dirampas dan sebagainya. Itu semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan tentu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya yang baik itu. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan ajrul muhsinin, pahala bagi orang-orang yang selalu berbuat ihsan, selalu berbuat kebaikan, sekecil apapun tetap oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicatat. Dalam surah Az-Zalzalah ada ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi ada catatannya, ada balasan. Kita lanjutkan, wala yunfikuna, dan mereka tidak menafkahkan fihi padanya. Maksudnya pada jalan Allah ketika berperang mungkin ada dana-dana yang dikeluarkan, nafakotan sogirotan, dengan nafkah yang kecil, walau tamrotan, walaupun sebiji kurma, wala kabirotan, dan tidaklah mereka menafkahkan dengan yang besar, wala yaqta'una wadiyan, dan tidaklah mereka menempuh sebuah lembah bisairi dengan jalan, ya, jalan kaki, illa kutibalahum, kecuali dicatat bagi mereka zalika, yang demikian itu, liyajziyahumullah, untuk Allah balas kepada mereka ahsana ma kanu ya'malun, sebaik-baiknya apa yang mereka lakukan, ai jazaah, yakni balasan. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa infak apapun yang dicurahkan untuk di jalan Allah, untuk kebaikan termasuk dalam berperang tadi, baik sogirah, yang kecil seperti orang infak sebutir kurma, itu kan kecil sekali. Demikian juga kabiroh yang besar, itu semuanya ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan membalas yang terbaik. Ya, membalasan yang terbaik kepada orang yang telah beramal yang kebaikan-kebaikan. Jaza ini Allah akan memberikan balasannya. Kemudian satu lagi kita lanjutkan, walamma wubbihu ala takhallufi. Walamma wubbihu, dan tatkala mereka telah dicela ala takhallufi, atas tidak mau ikut berperang. Wa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan, dan Allah telah dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengutus sebuah pasukan perang.
nafaru jami'an, mereka berbondong-bondong ya lari menghadap Nabi secara keseluruhan. Panazzala, lalu Allah menurunkan ayat wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak selayaknya bagi orang-orang yang beriman untuk pergi ke medan perang, ilal ghazwi, kepada perang ya, untuk ikut perang kafah secara totalitas, secara keseluruhan. Falaula bimana fahalla, maka ya mengapa tidak, nafaro berangkat min kulli firqatin, dari setiap kelompok, qabilatin yakni setiap kabilah, minhum dari mereka, taifatun ay jama'atun suatu golongan, wa makasal bakun dan berdiam bakun sebagian mereka, liyatafaqahu untuk mereka memperdalam, al-makisun, al-makisun artinya orang yang diam, yang tidak ikut perang, fid dini dalam masalah agama, waliyungziru qaumahum dan untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim apabila mereka telah kembali, ilaihim kepada mereka, kepada masyarakatnya, minal ghazwi daripada peperangan, bita'limihim dengan mengajarkan kepada mereka, ma ta'allamuhu apa yang mereka telah mempelajarinya, minal ahkami dari hukum-hukum, la'allahum yahzarun agar mereka bisa menjaga diri, iqaballah daripada siksa Allah, bimtisali amrihi dengan mematuhi perintah Allah, wa nahyihi dan menghindari larangannya. Qala Ibnu Abbasin, seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, fahadhihi makhsusatun bisaraya, maka ini dikhususkan bagi pasukan perang, wallati qablaha dan yang sebelumnya, bin nahyi dengan adanya larangan, an takhallufin wahidin daripada seseorang yang tidak ikut berperang, fima idza kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika Rasulullah keluar untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ayat 122 ini, Bapak dan Ibu beserta para santri yang saya muliakan, yang saya banggakan, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomando supaya para sahabat ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan musuh-musuh kafir yang telah menghina agama Islam, melecehkan kepada Islam, rupanya para sahabat tadi berbondong-bondong ikut berperang semua menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ayat ini yang intinya ketika berperang di jalan Allah janganlah semuanya ikut. Jadi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Jadi hendaknya ada sekelompok dari sahabat tadi yang betul-betul dia diam dalam arti liyatafaqahu fiddin, untuk mengkaji, mendalami ilmu-ilmu agama, supaya mereka ya liyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, supaya mereka ketika kembali kepada kaumnya bisa memberikan inzar, yakni peringatan-peringatan. Ya, sebab kalau misalnya mereka ikut berperang semua, bagaimana kalau terbunuh semua, berarti orang alim-alimnya menjadi enggak ada. Tapi hendaknya ada kelompok yang memang tafakuh fiddin, mendalami ilmu agama, di mana orang-orang yang tafakuh fiddin ini nanti bisa memberikan sebagai penerang lah kepada masyarakat luas, khususnya fil ahkam, dalam masalah-masalah hukum. Dan ayat ini juga suka dijadikan dalil oleh para ulama tentang pentingnya di tengah-tengah masyarakat ini ada orang yang tafakuh fiddin, yang memang mendalami tentang masalah-masalah ilmu keagamaan yang cukup luas dan dalam, ya, yang cukup luas dan dalam untuk tafakuh fiddin.
Ya, karena saya sendiri ketika dulu di pesantren itu kata ya, ajengan kata guru untuk tafakuh fiddin ini karena al-ulum murtabitatun ba'duha ba'dan, karena ilmu agama itu antara satu dengan yang saling istilahnya sinergi. Murtabitah itu artinya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Maka untuk menjadi tafakuh fiddin, orang mendalam ilmu agamanya, ya minimal katanya ya 12 bidang ilmu itulah harus didalami, yaitu yang 12 bidang ilmu itu ilmu nahwu, ilmu sharaf, fikih, usul fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu qiraat, ditambah lagi ilmu tauhid, tambah ilmu tasawuf, tambah ilmu lughah, ditambah lagi ilmu bayan, ilmu badi, tambah ilmu faraid, tambah ilmu falak, tambah ilmu tarikh. Itu semuanya menjadi satu kesatuan yang merupakan penting sekali. Ya, walaupun misalnya kita ngajinya tafsir Jalalain, ngaji tafsir, tapi kadang-kadang suka menyinggung juga ilmu nahwu, ilmu sharaf. Kadang-kadang menyinggung masalah ilmu qiraat dan yang lain-lain. Sehingga tidak hanya cukup satu ilmu aja, akan tapi berbagai ilmu memang harus kita kaji, kita pelajari, dan itu memerlukan waktu ya yang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk menguasai ilmu-ilmu tadi. Maka ketika ada perintah perang tadi, tidak semuanya diizinkan berperang, namun harus ada ya Taifah ini gimana jamaah, satu kelompok yang memang dia ada teman-teman khusus untuk tafakuh fiddin, memperdalam masalah-masalah keagamaan, untuk menjadi marja, untuk menjadi rujukan ketika bertanya masalah-masalah keagamaan, baik itu tafsir, hadis, hukum atau fikih, usul fikih dan yang lain-lainnya, dia bisa menjawab tentunya dengan baik dan menjadi pencerah ya kepada umat. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar al-ayat. Hadirin hadirat beserta para santri yang saya hormati, yang saya banggakan, sebelum kita akhiri dengan doa, mungkin di antara bapak atau saudara ada hal-hal yang penting untuk kita muzakarahkan bersama. Pada bapak dan ibu atau saudara sekalian, saya persilahkan. Pak Ustaz Haji Masturo, silahkan dikemukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sananya nyambung gitu kan belajar. Ya. Saya bagaimana hasilnya gitu ya. Belum tahu ya, pernah saya belajar dulu tuh sananya nyambung nggak, paling mau Pak Kiai kali yang ada nyambungnya masalah karena ada bagian gitu kan. Ya. Bagaimana ilmu-ilmu yang saya pelajari yang pernah itu di sekolah, mana belum tentu sananya nyambung kan gitu. Nah itu penjelasannya seperti apa. Yang kedua masalah ijazah juga, ilmu pengamalan ilmu. Ya. Ada ijazah S2 apa ya? Ya kalau belajar dari guru ijazah saya belum pernah dapat secara umum. Ada pengamalan, umpamanya saya baca buku, di buku Yasin itu ada terjemah umpama wirid Imam Ghazali umpamanya. Hari ini baca istighfar, ini juga ada perang seperti itu. Senin baca Al-Falah 1000 kali umpamanya kan. Ya. Biasa satu minggu. Nah kita amalkan begitu setan ijazah. Nah bagaimana itu? Baik. Baik, kita catat dulu. Masih ada atau nggak ada lagi? Ya, rupanya ada satu pertanyaan atau satu penanya, dua pertanyaannya. Baik, kita bahas. Haji Binta
nggak ada pertanyaan sih ya. Beliau Bapak Ustadz Haji Masturo ini menanyakan tentang masalah pertama sanad, yang kedua ijazah. Di mana di dunia pesantren ya, di dunia pesantren terutama pesantren yang sudah besar, sudah terkenal, biasanya ya sanad dengan ijazah ini penting ya diberikan kepada ya orang-orang atau santri-santri tertentu yang dipandang santri ini dengan ilmu kasyafnya dari kiai sepuh itu, bahwa santri ini nanti bisa mengembangkan ya ilmu yang sekian lama di pondok pesantren belajar. Ya biasanya santri yang kelihatan akan jadi kiai lah di tengah-tengah masyarakat, akan jadi banyak pengikut di tengah-tengah masyarakat, dan fatwa-fatwanya akan didengar oleh masyarakat luas. Itu biasanya selain dikasih sanad juga diberikan ya ijazah dari ilmu-ilmu yang sudah atau yang dikaji lah di pesantren. Nah, pertanyaan Bapak Ustadz Haji Masturo tadi bagaimana? Beliau katakan saya ini sanadnya bisa dikatakan nggak jelas ya. Belajar mungkin sama Pak Ustadz Masturo yang ingat belajar dari guru dulu itu, gurunya dari gurunya ke atasnya itu yang ingat berapa guru tuh? nggak tahu ininya sanadnya sampai Rasulullahnya itu. Oh, Prabu Siliwangi. Jadi istilah bahasa Arabnya munqati ya, munqatiun itu terputus berarti. Jadi bukan mutasil. Jadi ada orang atau kiai yang punya sanadnya itu muttasilun. Jadi ittisal itu kan nyambung, tidak ada istilahnya, tidak ada penghalang lah, tapi nyambung sampai Rasulullah. Nah, ada yang munqati, saya dari guru saya, ilmu saya dari guru saya, tapi setelah 5 guru itu ke atasnya ya nggak jelas lagi. Ada yang seperti itu. Itu namanya sanadun munqatiun. Jadi sanad yang terputus. Nah, memang utamanya untuk lebih istilahnya yakinnya bahwa ilmu kita ini memang ada sumbernya dari Rasulullah SAW, ya hendaknya punya sanad gitu yang jelas, guru yang jelas ya. Sebagai mungkin informasi dan sekaligus rasa bersyukur lah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, kalau saya itu punya sanad itu sampai Rasulullah ini jadi dari 3 jalur ya, dari 3 jalur ilmu. Artinya yang pertama dari jalur tilawatul Quran, dari bacaan ya, dari bacaan Al-Quran itu jelas sanadnya sampai Rasulullah, karena kita langsung mendapatkan syahadah gitu, ya, mendapatkan ijazah, bahkan sampai ada selain jasa itu artinya ada foto saya di situ, kemudian ada tanda tangan guru ya, tanda tangan guru saya, dan bisa menyebutkan satu persatu sampai kepada Rasulullah SAW ya, terhalang sekitar 30 guru, walaupun pakai bahasa Arab ya ijazahnya, tapi kita bisa baca nama-nama guru tadi. Bahkan untuk supaya memudahkan kepada masyarakat luas siapa guru-guru saya dalam tilawatil Quran ini sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di 2 buku saya ya, di akhir tulisan ya, 2 buku itu, yang pertama di buku yang judulnya Dalilul Hayran, mengupas kata-kata pelik dalam bacaan Al-Quran
Mungkin ada yang sudah punya ya. Itu terbit tahun 2004 yang lalu. Sekarang udah 2022 ya. Itu terbitnya 2004 yang lalu sudah terbit, diterbitkan oleh Sinar Baru Algensindo di Bandung ya. Bahkan buku itu diberi kata pengantar ya, oleh Pak Kiai Haji namanya Sanusi Azhari ya, ketua umum MUI Kabupaten Bogor. Karena waktu itu ketika ditulis kita masih aktif jadi Dewan Hakim Musyabakoh di Bogor, sehingga akrab dengan beliau. Nah, di akhir buku itu kita tulis ada silsilah ya. Silsilah guru penulis dalam bacaan Al-Quran sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai Rasulullah, kemudian ke sahabat Utsman bin Affan, terus ke bawahnya sampai ya ke Ahmad Dimyati Badrul Zaman. Kemudian di buku yang kedua, yakni di buku yang judulnya Tajwid Ummul Quran. Tajwid Ummul Quran, tajwid khusus surah Al-Fatihah, yang walaupun hanya 7 ayat surah Al-Fatihah, tapi saya bahas ya sampai 50 halaman untuk membahas surat Al-Fatihah. Pak Haji Binta bukunya sudah punya belum? Judulnya Tajwid Ummul Quran, tajwid surah Al-Fatihah. Ya, jadi sampai 50 halaman, dan untuk membahas tajwid Al-Fatihah aja itu harus menggunakan referensi, membuka kitab tidak kurang 30 kitab untuk referensi membahas tajwid Ummul Quran, dan semuanya ada di daftar isinya, kitab-kitab. Nah, di akhir buku Tajwid Ummul Quran itu saya dalam rangka tasyakur bi nikmah ya, karena enggak semua kiai, enggak semua ustadz punya silsilah bacaan Quran sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tulis dengan huruf Latin, karena kalau pakai bahasa Arab terus kan masyarakat luas susah membaca. Siapa ya, apalagi gundul lagi. Jadi dilatinkan tulisan ya, guru sampai kepada Rasulullah, Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam tilawah. Kemudian yang kedua, jalur dari tahfiz Al-Quran. Jadi ketika kami di perguruan tinggi Al-Quran di PT IKI itu punya dosen yang memang punya sanad jelas sekali sampai Rasulullah SAW, nama-namanya jelas. Dan yang ketiga, dari jalur masalah kutubut turos, kitab gundul ya. Ketika kami di Cipasung belajar kitab ini, rupanya kiainya ya punya sanad sampai Rasulullah SAW. Nah, jadi pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita misalnya belajar sama guru ya, tapi sanadnya ini nyampe enggak kepada Rasulullah SAW atau tidak? Ya, jawabannya kalau misalnya kajian-kajian tadi tidak menyimpang dengan ajaran Rasulullah SAW, ya tentu kita terima, kita baik, dan mungkin husnuzon bahwa guru kita juga ya kalau disambung-sambungkan mungkin sampailah kepada Rasulullah. Cuma yang lebih memantapkan tuh yakinkan ya kalau kita juga punya catatan khusus dari guru kita ini tentang gurunya yang sampai nyambung sampai Rasulullah, itu yang lebih mantap tentu. Jadi enggak ragu-ragu lagi, apalagi sampai diijazahkan ya. Itu jawabannya untuk masalah sanad. Nah, kemudian masalah yang kedua, masalah ijazah. Bagaimana kalau misalnya kita kadang-kadang kan suka membaca di sebuah kitab bahwa ada amalan-amalan, bacaan-bacaan dari Imam Ghazali misalnya seperti tadi ya, apakah boleh kita mengamalkan tapi enggak dapat ijazah misalnya dari ya Imam Ghazali-nya, gimana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya memang afdolnya, ya utamanya kita langsung mendapatkan ijazah ya dari orang yang katakanlah tadi menulis sebuah ya doa atau misalnya wirid, ya, zikir tadi. Namun ketika misalnya zikir tadi sudah dicatat oleh ulama yang mengarang ya kitabnya, ya tentu si ulama ini juga punya guru-guru yang mungkin nyampe kepada yang memberi wirid tadi. Nah, sehingga ketika seseorang menulis kitab tadi kan tujuannya untuk dibaca, untuk diamalkan oleh si pembaca tadi. Jadi tidak ada salahnya ya kita membaca tadi, karena sudah seolah-olah ada izin dari penulis ya kitab ini dengan disebarluaskannya kitab ini kan seolah-olah silahkanlah untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bersumber dari ulama-ulama tertentu yang keilmuannya sudah dimaklumi begitu tinggi dan luas. Sekali lagi memang afdolnya langsung minimal dengan yang punya kitabnya itu ya kita ketemu kalau ada, tapi kalau enggak ada ya kita percaya dan husnuzon bahwa ini sudah disilahkan berarti untuk diamalkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang disampaikan. Insya Allah kita ketemu hari Jumat yang akan datang. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa, Allahumma rahamni bil Quran. Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.